dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu hadirin sekalian di acara diseminasi kajian membangun ekosistem industri modul surya dalam negeri yang diselenggarakan oleh Institute for Essential Services RIBOM. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya bahwa energi surya diproyeksikan akan menjadi tulang punggung transisi energi tidak hanya di Indonesia namun di dunia. Maka dari itu kami melihat dari ISR bahwa membangun industri modul surya dan seluruh rantai pasoknya merupakan sebuah prioritas yang penting untuk mendukung usaha transisi energi di Indonesia dan juga menangkap manfaat ekonomi yang akan didapatkan dengan tumbuhnya ekosistem industri energi surya di Indonesia. Halo, perkenalkan nama saya Alvin, saya analis ketenaga listrikan dan energi terbarukan dari Institute for Essential Services Reform. Jadi rekomendasi kami agar peta jalan industri rantai pasok fotovoltaik di Indonesia ini dapat diimplementasikan adalah yang pertama perlu disepakati dulu kira-kira peta jalan yang secara nasional itu diresmikan dalam sebuah dokumen kebijakan sehingga semua pihak yang terlibat baik Kementerian Perindustrian, Energi Sumber Daya Mineral dan juga pihak misalnya seperti PLN dan juga BUMN lainnya itu bisa sepakat terhadap peta jalan ini. Kedua paling penting adalah nanti strategi implementasinya. Bagaimana kita perlu meningkatkan demand energi surya dalam negeri terlebih dahulu supaya industri-industri yang sudah existing maupun yang akan berinvestasi di Indonesia ini dapat terserap dengan baik oleh permintaan energi surya dalam negeri. Perkenalkan, nama saya Andi Erlambang, saya dari LONGi Solar. Di sini posisi saya adalah representatif LONGi Solar dari China. Bagaimana industri solar modul di Indonesia ini untuk bisa bersaing di kancah internasional adalah perlunya dukungan dari pemerintah Indonesia. Keseriusan dalam penerapan TKDN itu sendiri. Di mana kalau kita lihat sampai saat ini belum atau masih minim sekali proyek di dalam negeri yang menggunakan produksi modul dalam negeri itu sendiri. Harapan kami adalah untuk proyek-proyek di Indonesia dapat menerapkan modul dalam negeri, produksi dalam negeri. Itu satu. Dan yang kedua adalah untuk proyek rooftop maupun perusahaan yang memegang izin WILUS itu juga harus mengikuti aturan terkait dengan penggunaan produk dalam negeri. Karena market kita tidak hanya tertutup oleh market PLN tapi juga market-market dari sektor private company yang memegang izin usaha WILUS seperti itu. Saya Made Sandika, Ketua Umum Asosiasi Pabrikan Modul Surya Indonesia. Keperluan industri Indonesia adalah terkait kepastian terhadap regulasi, kepastian terhadap demand, dan keberpihakan terhadap industri dalam negeri. Pada dasarnya, kami mengapresiasi apa yang menjadi semangat pemerintah dengan program Astacita, adanya swasembada energi dan seterusnya, dan tentunya ada program-program yang mendukung untuk pemanfaatan PLTS baik dari PLTS atap maupun PLTS utility dan seterusnya. Pada dasarnya kami mengapresiasi, tapi tentunya kami sebagai industri dalam negeri perlu dukungan dari pemerintah untuk keberpihakan penggunaan modul atau panel dalam negeri sendiri. Karena tentunya dengan adanya penyerapan dalam negeri akan menumbuhkan tingkat ekonomi perekonomian yang diharapkan oleh pemerintah yang ditargetkan sebesar 8%. Harapannya kami bisa menjadi bagian dari ekosistem ini sendiri, bukan hanya sebagai penonton di industri ini. Terima kasih.